Bersyukur buat hari ini Tuhan, buat hari yang baru, buat minggu yang baru. We will never take it for granted. We just want to praise and worship you, Lord. Sing it out, church. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Oh, Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kuasa-Mu yang menjadi dalam hidupku. Bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan. Bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu. Yesus Tuhan. We just want to worship and praise you, Lord. Seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang, hidupku dalam-Mu semakin kuat dan tegar, berbuat dan terus segar, hidupku. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasihi. Selamat datang di dalam ibadah online SIB Shalom. Puji Tuhan, pada pagi ini kita dapat bersama-sama sekali lagi di dalam ibadah online kita. Marilah kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang penuh, dengan ucapan syukur sebab Tuhan baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Dan di mana saja semua jemaat Tuhan mengikuti ibadah pada pagi ini, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan juga hadir di tengah-tengah umatnya. Amin. Bahkan kuasa Tuhan tidak pernah terbatas untuk menjangkau setiap kita dimanapun kita berada pada saat ini. Saudara, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan Allah kita dan beribadah kepadanya. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami datang di hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh beribadah bersama-sama pada pagi hari ini meskipun secara online Tuhan. Kami tahu semua itu oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Sebelum kami masuk di dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami.
Biarlah kiranya kami memiliki hati yang benar pada saat kami beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Tetap bersemangat untuk memuji Tuhan, tetap bersemangat untuk menyembah Tuhan, dan tetap bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan di mana saja kami beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang mungkin tidak berkesempatan untuk beribadah bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini Tuhan. Mungkin ada di antara mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh badan, ada di antara mereka yang sakit mungkin di rumah ataupun di hospital. Tuhan, kami berdoa kesembuhan bagi mereka, bahkan Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap mereka ya Tuhan. Yang dalam pergumulan Tuhan Engkau memberikan pertolongan bagi mereka yang sedang berduka. Tuhan Engkau hiburkan semua jemaat Tuhan. Kiranya apa saja yang dialami oleh jemaat Tuhan pada saat ini, khususnya jemaat SIB Shalom, Tuhan, mereka tidak akan pernah putus asa, hilang pengharapan ataupun lemah semangat. Tapi kami berdoa Tuhan, kiranya hari-hari ini mereka akan terus semakin kuat di dalam iman percaya mereka, dan terus semakin teguh di dalam iman mereka terhadap Engkau ya Tuhan. Bapa, kami berdoa sekali lagi menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami, apa saja yang kami lakukan pada hari ini Tuhan, kiranya memuliakan nama Tuhan Allah kami. Dan kami sudah siap untuk memulakan ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur atas semua ini. Haleluya, amin. Shalom dan selamat pagi pada semua jemaat Tuhan. Pada pagi ini mari kita merenungkan kebaikan Tuhan yang sudah memelihara kita apapun bentuk permasalahan yang kita hadapi. Mari kita sama-sama nyanyikan Ku Tahu Bapa. Ku tahu Bapa peliharaku. Katakan Yesus baik. Dia baik. Dia baik. Selalu sertaku. Dia baik bagi
terus memuji Tuhan. Kasih Allah sekarang tercurah, bukti anugerah yang terindah. Sekarang umatnya yang sudah dipilih Tuhan akan terus dipulihkan, bahkan dibebaskan dari belenggu dosa. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan semua jemaat Tuhan. Kasih Allah sekarang tercurah, bukti anugerah terindah. Sekarang umatnya dipulihkan, jadilah kita anak-anak terang. Semua bangsa akan melihat kuasa kasih Allah tercurah. Bumi dipenuhi kasih-Nya, kegelapan dikalahkannya. Tuhan ingat umatnya. Tuhan sayang umatnya. Surga bumi bersorak sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umatnya, Yesus sayang umatnya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Kasih Allah sekarang tercurah, bukti-bukti anugerah terindah. Sekarang umatnya dipulihkan, jadilah kita anak-anak terang. Semua bangsa kan melihat kuasa kasih Allah tercurah. Bumi dipenuhi kasih-Nya, kegelapan dikalahkannya. Tuhan ingat umatnya. Tuhan sayang umatnya. Surga bumi bersorak sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umatnya, Yesus sayang umatnya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Umatnya, Tuhan sayang umatnya. Surga bumi bersorak sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umatnya, Yesus sayang umatnya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Kasih-Nya menyembuhkan, kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya membebaskan, kasih-Nya mengubah dunia. Haleluya. Haleluya. Tuhan Allah yang berkuasa atas kita, Tuhan yang membebaskan kita. Nama Yesus di atas segala raja. Haleluya. Mari kita sama-sama jemaat Tuhan, kita bertepuk tangan buat Tuhan kita, Tuhan yang layak dipuji pada pagi ini. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesus Kristus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku.
di dalamnya nama Yesus Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang membebaskan dan memulihkan kita semua. Haleluya. Segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskan, nama yang telah membebaskanku. Bersama-sama, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Nama Yesus ada kuasa yang memulihkan, yang membebaskan. Haleluya. Haleluya, terpujilah Yesus kita. Amin. Haleluya. Pada pagi ini, mari kita selidiki hati kita. Apa kita benar-benar mengasihi Tuhan? Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Sekali lagi, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi
telah kulihat kebaikan-Mu ya Tuhan, yang tak pernah habis-habis di dalam hidup kami. Haleluya. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, kehidupan kami adalah perjuangan iman kami ya Tuhan. Kami mau tetap mengasihi Engkau sampailah kali keduanya Engkau datang ke dunia ini ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom, selamat bertemu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi untuk kita semua, selamat hari Minggu, dan bersyukur kepada Tuhan karena kemurahan dan kasih-Nya yang tidak pernah putus buat kita. Dan saat ini kita sangat-sangat berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sentiasa menolong dan memberkati kita semua. Shalom kepada semua jemaat Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Walaupun kita berjauhan ya, dan saat ini kita berada dalam situasi yang tidak berapa baik ya, tidak berapa clear karena pandemik COVID-19 masih ada. Walaupun tidak banyak yang berada pada kategori 3 dan 4, tetapi kita bersyukur karena Tuhan sentiasa mengingatkan kita untuk lebih berhati-hati supaya jangan kita terkena daripada COVID ini. Dan walaupun ada di antara pemimpin kita, bahkan jemaat kita yang kena daripada ataupun positif ya COVID-19, kita mau berdoa untuk mereka dan kita tetap mau bersyukur karena Tuhan memelihara dan menjaga mereka. Baik, sebelum kita terus kepada firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa yang kedengaran. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami datang bersama-sama secara khusus dalam ibadah Gereja SIB Shalom, dan kami bersyukur Tuhan karena Engkau begitu luar biasa, Engkau begitu baik, dan Engkau begitu memperhatikan kami. Saat ini kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk masa kami mendengar dan belajar daripada firman-Mu. Kami berdoa kalau ada kuasa-kuasa gelap coba mengganggu fokus kami pada pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama menolak menengking jauh semua itu, dan kami istiharkan penyertaan Tuhan daripada permulaan, pertengahan sehingga selesai, daripada masa kami beribadah dan belajar daripada firman-Mu. Dan bagi pribadi hamba ya Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu supaya hamba juga punya fokus dan dapat menyampaikan kehendak-Mu untuk semua anak-anak Tuhan, khususnya seluruh jemaat SIB Shalom dengan luar biasa sesuai dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, hamba istiharkan pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di tengah-tengah situasi kita yang agak saat ini ya tidak terlalu senang ya, tidak terlalu baik. Kita sudah ibadah beberapa kali dalam ibadah fisikal, namun tiba-tiba ya karena situasi yang mendadak berubah karena kadar jangkitan naik lagi, walaupun kita saat ini sudah menerima vaksin, tetapi saya sangat tergerak ya. Saya ada berbincang dengan beberapa orang pemimpin dan akhirnya membuat keputusan untuk mengambil mengambil situasi ini sebagai langkah berjaga-jaga dengan kita menutup gereja untuk sementara waktu saja, sehingga keadaan lebih baik dan akhirnya kita boleh meneruskan ibadah kita seperti biasa. Baik, mari kita belajar firman Tuhan. Saya akan sharekan kepada kita pada pagi hari ini firman Tuhan yang akan kita pelajari, dan ini adalah firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Just face the temptation ya. Jadi kita tahu bahwa tema besar yang kita pelajari sepanjang tahun ini seperti yang telah saya khotbahkan beberapa minggu ya di awal tahun, di mana kita akan belajar satu tema yang besar yaitu obedience, ketaatan. Jadi ketaatan itu bicara tentang apa? Ketaatan itu bicara tentang kita betul-betul mendengar daripada kehendak firman Tuhan. Kita mendengar daripada setiap pengajaran-pengajaran Tuhan melalui firman-Nya. Dan ketaatan itu juga bicara tentang kita tidak mau melanggar daripada apa yang menjadi salah satu puncak kita dapat mewujudkan sempadan antara kita dan Tuhan. Dan ketaatan itu juga bicara tentang ketundukan.
Ketaatan itu juga bicara tentang penghormatan kita kepada Tuhan. Ketaatan itu juga bicara tentang apa? Keberanian di dalam diri kita untuk mau melakukan ya sesuatu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Nah, dalam tema obedience, ketaatan ini, saya mau kita bersama-sama pada pagi hari ini untuk belajar satu subtema daripada obedience ini adalah just face the temptation. Apa maksud ini? Just face the temptation. Just face it maksudnya mari kita hadapi pencobaan yang ada di depan kita. Saya senang untuk bawa kita untuk membaca firman Tuhan yang saya petik daripada Injil Lukas bab 8 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Baik, saya akan baca dalam terjemahan bahasa Indonesia daripada ayat yang ke-22 sampai 25. Lukas ya, Injil Lukas 8 bab yang ke-8. Firman Tuhan bicara seperti ini. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Ayat 24, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Ayat 25, lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya." Wow, satu pembacaan yang sangat luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat itu ayat di atas itu dia bercerita tentang badai yang menghentam yang telah menyerang murid-murid bersama Tuhan Yesus di dalam perjalanan mereka. Nah, jikalau kita percaya ya, kalau kita percaya Allah yang mengajar, bahwa Allah yang mengajar segala sesuatu itu telah ditetapkan, telah diatur, dan kita harus percaya bahwa badai yang menimpa Yesus dan murid-murid ini bukan sebenarnya suatu kebetulan. Kita harus percaya ini. Jadi, kenapa badai itu terjadi pada waktu itu? Semua itu ada tujuannya. Ya, kalau kita lihat pada firman Tuhan, kenapa waktu itu ada Yesus, murid-muridnya bersama, dan tiba-tiba terjadi badai yang begitu luar biasa? Pasti ada tujuannya. Karena itu, kalau hidup kita ini juga dihantam oleh badai gelombang kehidupan, contoh yang berlaku sekarang. Ada masalah ekonomi yang tidak baik, ada masalah COVID yang tiba-tiba menyerang kita. Ya, ada masalah sepertinya kita terikat, tidak terlalu bebas. Mendengar berita yang ada di TV ya, berita itu kadar jangkitan naik dan kita mulai risau, walaupun sudah kena vaksin kita mulai risau, dan itu biasa. Kita sama seperti murid Tuhan Yesus pada waktu kita berteriak, tetapi macam tidak ada jawaban kan. Jadi Tuhan itu seolah-olah dia diam, seolah-olah dia tidur. Itu tidak kebetulan sebenarnya, saudara. Apa yang berlaku dengan kita sekarang ini, semuanya ada tujuan. Nah, mari kita lihat ini. Saya mau bawa kita untuk memikirkan hal ini. Jadi mari kita pikirkan, apakah maksud Tuhan mengizinkan pencobaan itu terjadi dalam kehidupan muridnya? Siapa muridnya? Kita inilah murid-muridnya. Kita inilah pengikutnya. Tetapi kita punya kelebihan sedikit karena kita bukan sekadar mau menjadi pengikut. Seperti yang saya katakan, kita bukan sekadar mau jadi pengikut, tetapi kita ini adalah muridnya. Jadi murid itu, dia bukan sekadar mendengar, tetapi dia melakukan seperti mana gurunya. Gurunya melakukan penginjilan, gurunya memberitakan firman Tuhan, maka murid itu dia juga memberitakan firman Tuhan, melakukan penginjilan. Jadi kita seperti guru kita Yesus, kita melakukan seperti mana dia. Jadi sebagai murid Yesus, kita tahu ya, ada maksud Tuhan mengizinkan pencobaan ini terjadi dalam kehidupan kita sebagai murid-muridnya.
Nah, mari kita lihat apa sebenarnya maksud Tuhan. Ya, yang pertama, maksud Tuhan yang pertama itu adalah di dalam Lukas 8 ayat 24 tadi. Di dalam ayat yang ke-24 itu Tuhan bicara seperti ini. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Lalu ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Saudara, maksud Tuhan yang pertama, ya, maksud Tuhan yang pertama mengizinkan situasi kita yang seperti ini, berhadapan dengan pencobaan-pencobaan ini. Kita lihat ayat yang saya telah kuningkan di sini. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru-guru, kita binasa." Maksud yang pertama adalah Tuhan berkehendakkan muridnya menyadari akan kelemahan mereka. Tengok itu gambar di sana, merabis dia angkat itu tongkat berat. Sebenarnya itu yang ide angkat itu bicara tentang apa? Kita ini ada kelemahan. Tidak semua benda berat itu kita boleh angkat, saudara. Jadi kenapa Tuhan mau supaya kita semua menyadari bahwa ada kelemahan karena kita ini perlu Tuhan. Satu hal yang tidak kebetulan adalah bahwa peristiwa yang terjadi di Danau Galilea itu, kalau kita lihat pada pembacaan ini, ingat bahwa beberapa dari murid Yesus adalah mereka ini sebenarnya nelayan. Waktu sebelum mereka jadi murid Yesus, ikut dia berjalan bersama, mereka ini nelayan. Ya, nelayan ini sudah biasa mengharungi gelombang laut yang seperti ini. Dan waktu itu di Danau Galilea itu selalu terjadi ombak. Dan sebenarnya mereka ini sudah biasa dengan gelombang-gelombang yang seperti itu. Jadi boleh dibilang itu adalah lapangan murid-murid Yesus ini yang sudah biasa. Mereka sudah punya pengalaman. Tetapi justru sekarang ini pada waktu itu mereka bersama Yesus. Mereka itu sepertinya tidak biasa dengan situasi seperti itu. Ya, mereka itu seperti macam tidak pernah mengalami pengalaman badai yang seperti itu. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa sebenarnya yang mau dikatakan melalui ayat ini? Apa yang kita mau lihat sebenarnya? Tuhan berkehendakkan muridnya menyadari akan kelemahan mereka. Pertama, Tuhan mau supaya kita bertobat. Dan kita menyadari kelemahan diri sebagai manusia biasa. Tuhan berkehendakkan muridnya menyadari kelemahan itu. Maksudnya kita harus sadar kita ini manusia biasa, saudara. Kita harus sadar kita punya kelemahan dan kita sangat-sangat memerlukan Tuhan. Tuhan mau katakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang lemah ini akan binasa kalau tidak ada Tuhan. Setiap cobaan, setiap badai kehidupan yang menghantam hidup kita, sesungguhnya itu adalah pesan daripada Tuhan untuk kita, bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, yang mana tanpa Dia kita tidak boleh berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita akan binasa. Kita tidak boleh mengontrol segala sesuatu agar seturut dengan keinginan kita. Nah, kiranya setiap kita boleh menangkap pesan Tuhan melalui badai-badai yang menghantam hidup kita, maka kita akan tahu bahwa Tuhan itu sangat-sangat mengasihi kita. Saya ingin katakan kepada kita, Tuhan tidak mau membiarkan kita ini sebenarnya jatuh terlengkup karena pencobaan ini. Justru Tuhan mengingatkan kita, apapun masalah yang kita hadapi sekarang, Tuhan izinkan supaya kita sadar kita bukan manusia super. Saya ulang lagi, kita bukan manusia super. Kita manusia yang punya keterbatasan. Maka Tuhan mau kita sadar kita lemah dan kita perlu Dia. Jangan pikir dengan adanya situasi yang seperti ini Tuhan tidak pernah mengisahkan kita, Tuhan membiarkan kita. Tuhan itu selalu melihat kita. Dengar ini. Kalaupun ada yang saat ini barangkali mengalami masalah karena jangkitan ini, Tuhan tidak membiarkan kamu. Dengar ini baik-baik. Tuhan menolong kamu. Justru Tuhan membiarkan itu supaya kita sadar. Kita perlu Tuhan. Barangkali selama ini kita lupa mau berdoa. Selama ini kita lupa untuk mau beribadah yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Fokus kita itu lain, bukan Tuhan.
Justru hari ini Tuhan mengingatkan kita, just face the temptation. Mari kita hadapi pencobaan ini, karena maksud Tuhan daripada pencobaan ini mengingatkan kita supaya kita ini menyadari kemanusiaan kita yang lemah dan kita perlu dia. Amin, saudara. Haleluya. Nah, itu yang pertama. Ya, jadi tujuan Tuhan mengizinkan terjadinya masalah, terjadinya pencobaan dalam kehidupan kita adalah Dia berkehendakan kita muridnya menyadari bahwa kita punya kelemahan. Itu yang pertama. Nah, kita lihat yang kedua. Apalagi maksud Tuhan membiarkan dan mengizinkan pencobaan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau yang pertama itu Dia berkehendakan, tujuan diizinkan pencobaan itu supaya kita sadar kelemahan kita sebagai manusia. Kedua, mari kita lihat dalam ayat yang ke-25 ya. Firman Tuhan bicara seperti ini. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Saudara, yang pertama tadi, maksud Tuhan mengizinkan pencobaan, Dia mau kita sadar bahwa kita ini adalah manusia yang lemah dan memerlukan Dia. Nah, maksud Tuhan yang kedua adalah Tuhan berkehendakan muridnya itu tidak lalai dan terus beriman kepada Tuhan. Saudara, selain untuk menunjukkan kelemahan kepada kita murid-murid, badai yang berlaku di dalam situasi pembacaan kita sebentar tadi juga dimaksudkan untuk menguji dan menguatkan iman mereka, murid-murid Yesus pada waktu itu. Ya, Tuhan mau menguji dan menguatkan iman kita melalui cobaan ataupun badai-badai hidup, badai-badai dalam kehidupan kita. Nah, saudara, apakah kita tetap beriman dan berpegang kepada firman-Nya waktu kita berhadapan dengan badai-badai ataupun pencobaan dalam kehidupan kita? Lihat Ayub, ya. Dalam cerita Ayub itu, dia ditimpa oleh badai kehidupan, tetapi imannya itu tetap teguh kepada Allah. Di dalam Ayub 1 ayat 21, Ayub bicara seperti ini, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang aku juga akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Ayub tidak menolak Tuhan. Ayub tidak marah kepada Tuhan. Berarti Ayub sadar apapun yang terjadi dalam kehidupan, dia tetap percaya bahwa Tuhan membawa kebaikan dalam kehidupan. Saudara, Tuhan telah berfirman bahwa Dia akan memelihara kita, ya, untuk menguji apakah kita mempercayai dalam hal itu. Dia mengirimkan pencobaan seperti yang berlaku sekarang. Dia hancurkan masalah ekonomi kita, ya, pekerjaan kita, bisnis kita, ataupun terjadi masalah dalam masalah kesehatan yang seperti ini. Semua itu, ya, apakah kita dapat benar-benar percaya kepada pemeliharaan? Ini yang Tuhan mau. Inilah kehendak Tuhan. Saudara, Tuhan berkehendakkan muridnya tidak lalai dan terus beriman kepada Tuhan. Apakah selama ini sebagai murid Kristus masih tetap berpegang teguh dengan janji penyertaan dan perlindungan Tuhan? Apakah dengan pencobaan-pencobaan yang terjadi saat ini, ya, selama ini kita masih percaya dengan seluruh penjelasan daripada firman Tuhan dalam Alkitab yang mana Dia memelihara kita, Dia menjaga kita? Ataupun mungkin dengan pencobaan ini kita mulai mengatakan, Tuhan tidak ada, Tuhan tidak menolong. Ini semua penipuan dalam pelajaran agama. Saudara, biar pencobaan ini terjadi. Karena Tuhan berkehendakan. Di dalam pencobaan ini kita tidak lalai dan kita terus beriman kepada-Nya. Saudara, Tuhan sudah berjanji, Tuhan sudah berfirman bahwa Dia akan melindungi kita di setiap jalan kita. Ya, Dia menguji, ya. Untuk menguji apakah kita mempercayai dalam hal ini, Dia kirimkan badai. Tetapi persoalannya, adakah kita tetap setia dengan pencobaan-pencobaan yang seperti ini? Adakah kita tetap percaya penyertaannya? Adakah kita mulai kendur? Ya? Adakah kita mulai mempersia-siakan Tuhan karena pencobaan yang seperti ini? Saudara, jangan. Mungkin ada dalam keluarga kita,
ya, istri, suami, anak-anak yang tiba-tiba punya masalah terkena jangkitan. Adakah kita mau menyalahkan Tuhan? Bagaimana yang lain? Saudara, satu perkara yang kita perlu buat, yang diajar Tuhan buat kita harus naikkan kesyukuran. Karena kita tahu pencobaan ini mengingatkan kita bahwa tidak ada manusia yang akan hidup selama-lamanya. Justru kita harus ingat, karena itu kita perlu Tuhan. Di ujung kehidupan kita tahu kita kemana. Kita pergi kepada Tuhan. Jadi iman kita itu harus terus kuat di hadapan Tuhan. Kita harus percaya kepada firman Tuhan, saudara. Saudara, saya sangat rindu berdepan dengan kita di gereja. Saya lebih semangat. Tetapi apakah ada situasi yang seperti ini? Tetapi Tuhan tidak pernah kehilangan cara bagaimana supaya saya dan saudara boleh terus berkomunikasi dan belajar firman Tuhan. Saya mau katakan kepada kita, taat saja kepada firman Tuhan. Kita harus tetap obey kepada firman Tuhan. Bahwa Tuhan menjanjikan perlindungan dan penyertaan. Terus beriman kepada Tuhan. Nah, ini yang kedua. Yang terakhir, kenapa Tuhan mengizinkan pencobaan itu terjadi dalam kehidupan kita? Yang pertama, tadi Tuhan berkehendakkan muridnya, yaitu kita, supaya kita menyadari kelemahan manusia dan kita memerlukan Dia. Kedua, Tuhan berkehendakkan muridnya tidak lalai dan terus beriman kepada Tuhan. Yang ketiga, kenapa Tuhan izinkan masalah atau izinkan pencobaan dalam kehidupan kita? Mari kita lihat firman Tuhan. Maka di dalam Lukas 8 ayat 24b, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Guru, kita binasa. Ayat yang saya kuningkan di sini. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Saudara, daripada ayat ini menjelaskan maksud Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga ialah Dia berkehendakkan atau Tuhan berkehendakkan muridnya mengenal Tuhan Yesus, dan bukan sekadar mengenal Dia, tetapi kita kenal kekuasaan. Ya, kita kenal kekuasaan Tuhan. Tuhan mau menunjukkan kuasanya dan Dia mau memperkenalkan dirinya kepada kita murid-muridnya. Kenapa? Coba kita lihat pembacaan itu sebentar tadi ya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Guru, kita binasa. Lalu apa yang Yesus buat? Ia pun bangun. Lalu dia apa yang Yesus buat? Bukan Yesus nyanyi bersiul-siul ya. Bukan dia katakan, kita lihat minum. No. Apa yang Yesus buat? Dia bangun dan dia menghardik angin. Dia hardik air yang mengamuk tadi. Dan mereka pun reda. Saudara, Tuhan mau dan Tuhan berkehendakkan kita sebagai muridnya. Kita bukan sekadar kenal Yesus, tetapi kita tahu yang Yesus itu punya kuasa. Ya, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-25, Lukas 8 ayat 25. Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Ya, ayat yang ke-27, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, hari itu, hari di mana murid-murid Yesus yang telah menghadapi atau dihentam oleh badai dan taufan, mata mereka telah melihat sebuah mukjizat yang luar biasa. Bahwa angin badai, taufan, gelombang, teduh seketika waktu Yesus menghardik itu. Hari itu juga mereka menyadari mereka mereka sebenarnya bukan sedang mengikuti seorang guru yang biasa. Tetapi mereka sedang mengikuti lebih daripada seorang manusia. Dia Tuhan, Yesus Tuhan, dan Dia adalah Allah. Mengapa Tuhan membiarkan Israel ditindas dan menderita ratusan tahun di Mesir? Supaya pada waktu Ia menyelamatkan mereka di sana, mereka dapat melihat kuasa dan keajaiban Tuhan, serta orang Israel atau bangsa Israel pada waktu dapat mengenal daripada kehadiran Tuhan itu sendiri. Dan satu lagi, mengapa Tuhan membiarkan, ya ini saya pernah khotbahkan tentang Elia dan janda di Sarfat tempo hari kan. Jadi mengapa Tuhan membiarkan janda di Sarfat itu jatuh sakit dan mati? Kenapa?
supaya janda di Sarfat itu boleh melihat kuasa Tuhan melalui Elia dan percaya kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, setiap masalah pencobaan yang menerpa kita, sebenarnya itu adalah kesempatan. Apapun pencobaan, masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, sebenarnya itu adalah sebuah kesempatan untuk kita melihat kuasa, melihat mukjizat Tuhan yang berlaku atas kehidupan kita. Saudara, sepanjang bulan ini, daripada awal bulan Februari, kami sekeluarga berdoa. Ini soal perpindahan kami. Dan kami sudah bagi tahu tuan rumah yang ini adalah bulan Februari last kami di rumah. Dan kami mau pindah. Saudara, kami sudah menemukan rumah. Saya dengan Ricky sudah menemukan rumah. Tapi ini saya belum beritahu Ricky. Keesokan harinya atau dalam beberapa hari selepas itu, ya bukan keesokan, beberapa hari selepas itu, agen memberitahu yang rumah itu ownernya dia tidak mau lagi kami menyewa karena dia tidak dapat tunggu. Karena kami bagi tahu kalau bukan 15 kami akan masuk 22 atau ujung bulan. Tapi owner tidak mau dan akhirnya rumah itu tidak jadi. Dan sehingga sekarang kami masih mencari rumah. Padahal di rumah ini sudah packing semuanya. Dan sekarang saya merekam bukan lagi menggunakan komputer di meja ya, tapi saya pakai laptop biasa dan kameranya tidak berapa terang. Apapun, puji Tuhan. Dan saya katakan kepada istri dan anak-anak, kita berdoa. Kami ambil masa untuk berdoa dan berdoa. Kami kumpul bersama berdoa dan berdoa. Dan kami tetap percaya dalam situasi yang seperti ini. Sudah packing dan 28 hari bulan kami akan keluar. Belum ada rumah lagi, saudara. Belum menemukan rumah sewa. di mudah.com tidak ada. Dan kami coba menghubungi agen-agen yang pernah kami hubungi pun tidak ada. Sewa ya ada, tapi sewanya terlalu tinggi, 1.800, 1.700. Dan itu menjadi pergumulan buat kami. Satu perkara yang kami percaya, kami doakan. Tuhan akan memakai seseorang, biar itu agen, membawa kami datang ke rumah itu. Dan rumah itu punya sewa yang boleh ditampung oleh kami sesuai dengan cara dan campur tangan Tuhan. Saudara, bukan mudah untuk kami sebenarnya. Tetapi kami percaya dalam segala hal ini Tuhan ada di samping kami. Tuhan menyertai kami. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Terima kasih. Kami percaya bahwa ada sesuatu yang luar biasanya pasti terjadi. Dan ini yang saya mau katakan kepada kita semua. Tuhan berkehendakkan kita sebagai muridnya mengenal Tuhan Yesus. Dan kita mengenal kekuasaannya. Melalui pencobaan ini, murid tahu bahwa Yesus itu lebih daripada sekadar orang biasa, tetapi dia adalah Tuhan yang hidup. Coba tengok gambar ini. Waktu itu Yesus berjalan di atas air dan dia tolong Petrus yang mulai tenggelam karena takut dengan badai. Saudara, Tuhan berkehendakkan kita muridnya mengenal dia dan kekuasaannya. Melalui pencobaan-pencobaan, murid tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan memiliki kuasa terhadap semua ciptaan di bumi dan dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ini yang saya pegang dan ini yang saya mau katakan kepada kita semua, bahwa kita harus kenal. Jangan sekadar di pikiran kita, tetapi kita harus mengenal dia seluruh kehidupan kita. Bahwa Yesus itu bukan biasa-biasa. Dia adalah orang atau dia adalah Tuhan yang luar biasa. Dia menolong tepat masa. Dalam situasi kita menghadapi cobaan apapun, percayalah bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulan, marilah dengan berani. Sebagai murid Kristus kita terus berjuang. Dan jangan kita menyerah, pantang menyerah untuk menghadapi setiap pencobaan yang datang. Tuhan mengizinkan setiap pencobaan yang datang dalam hidup kita. Ya, agar kita sebagai murid Kristus mengerti bahwa setiap pencobaan yang datang itu dapat menjadikan kita sebagai muridnya untuk sadar akan kelemahan kita dan kita perlu dia. Ya, dia biarkan pencobaan itu datang supaya kita tidak lalai dan kita terus beriman kepada Tuhan. Ya, dan
Tuhan izinkan pencobaan itu terjadi. Supaya jangan kita kenal Kristus sekadar nama, tetapi kita kenal Dia sebagai Tuhan yang luar biasa dan punya kekuasaan di dalam kehidupan kita. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sampai di sini. Dan kita bersyukur karena Tuhan sentiasa menolong dan memberkati kita. Di masa-masa pencobaan yang seperti ini, kita tahu ekonomi juga punya masalah. Kita tahu juga saat ini COVID-19 semakin berleluasa. Kategori apapun, 1, 2, 3, 4. Hal itu kita jangan biarkan dia terjadi dalam kehidupan kita. Kita masih belum menang. Kita harus berdoa dan terus berdoa. Berhati-hatilah. Kalau ada di antara kita yang terkena, tetap berdoa dan percaya. Karena kita tahu Tuhan punya maksud yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara yang saya kasihi, sampai kita bertemu lagi pada waktu ibadah fisikal masa akan datang. Mari kita terus berdoa dan kita minta supaya Tuhan campur tangan sehingga tiba masa untuk kita berkumpul kembali di gereja. Mari kita berdoa. Saya pimpin dalam suara yang kedengaran. Bapa di surga, terima kasih kesempatan kami pada saat ini untuk kami bersama-sama di dalam ibadah yang Engkau berkati. Kami bersyukur buat firman. Hari ini melalui ketaatan, Engkau mengajar kami supaya kami harus hadapi pencobaan yang ada. Karena pencobaan itu diizinkan Tuhan, supaya kami sadar bahwa kami manusia yang biasa dan kami perlukan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kelemahan dan keterbatasan kami. Tuhan mau supaya kami hadapi pencobaan yang ada. Karena Ia bertujuan untuk menyadarkan kami jangan lalai dan terus beriman kepada Tuhan. Dan yang lebih luar biasa lagi, Engkau izinkan pencobaan itu datang supaya kami bukan mengenal Yesus sekadar nama, tapi karena kami kenal Dia sebagai Tuhan yang punya kekuasaan yang luar biasa untuk memberkati kami dan menolong kami. Terima kasih firman-Mu Bapa. Kiranya dengan kuasa-Mu, dengan firman ini, membuat kami lebih bersemangat meneruskan kehidupan kami dan percaya Tuhan ada di samping kami untuk menyertai kami menghadapi kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman. Amin. Amin. Saudara, sebelum saya akhiri dan menutup daripada video ini, saya mau katakan kepada kita, terus berhati-hati dan terus doakan kami. Kami masih dalam proses perpindahan. Dan tolong doakan kami supaya Tuhan berikan kami tempat yang sesuai untuk kami tinggal dan dekat dengan kita. Nah, satu perkara lagi, kita terus doakan untuk proses pembubaran dan pemilihan kepimpinan SIB Shah Alam yang telah diumum tempo hari. Nampaknya kita tidak dapat teruskan pada 27 ini karena kita dapat lihat situasi kita yang agak tidak mengizinkan buat masa ini. Lagipun surat-surat tawaran untuk ke beberapa calon belum dapat dikirimkan karena situasi ini. Namun kita tidak mau melengahkan ini. Kita terus berdoa. Kita akan postpone pergi kepada bulan Mac. Dan kita tahu pada waktu itu pasti kita akan dapat laksanakannya untuk kita mulakan program kita yang luar biasa di gereja kita SIB Shah Alam. Terima kasih untuk seluruh pemimpin. Terima kasih jemaat Tuhan. Sampai kita bertemu lagi. Stay safe. Tuhan berkati. Bye-bye. Puji Tuhan di atas perkongsian firman Tuhan pada pagi ini. Saya percaya dan saya pasti semua jemaat Tuhan sudah pun diberkati dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Victor Mark sebentar tadi. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, tiba saatnya pada pagi ini kita akan mengambil masa dan juga mengambil bahagian untuk memberi uang persembahan dan persepuluhan kita. Saya percaya melalui pemberian kita pada pagi ini, baik melalui uang persembahan maupun persepuluhan, setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita akan berjalan dengan lancar. Nama Tuhan kita Yesus Kristus dimuliakan dan jemaat Tuhan diberkati. Jemaat Tuhan boleh salurkan uang persembahan dan persepuluhan Anda ke dalam account gereja seperti yang tertera di skrin Anda masing-masing sebentar nanti.
Mari sebelum kita memberi, kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami datang di hadapan Tuhan dan kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang telah kami dengar sebentar tadi, yang sesungguhnya telah menguatkan kami, yang telah mendorong kami, bahkan yang memberikan kami peneguhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kami dengar Tuhan tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi tertanam di dalam hati kami Tuhan sebagai satu dasar yang terus membuatkan kami teguh di dalam iman, percaya kami, bahkan terus kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan, kiranya Tuhan memberkati hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, seperti mana Tuhan memberkati setiap kami Bapa. Dan Tuhan, pada saat ini kami ingin memberi kepada Engkau, baik melalui uang persembahan ataupun persepuluhan kami, sesuai dengan apa yang sudah kami tentukan. Dan juga kami ingin memberi kepada Tuhan pada pagi hari ini dengan hati yang bersukacita. Dan Tuhan, berkatilah setiap tangan-tangan yang memberi pada pagi hari ini Tuhan. Berkati mereka di dalam pekerjaan mereka, ataupun segala sesuatu yang mereka usahakan. Kami juga berdoa bagi semua jemaat Tuhan yang mungkin tidak berkesempatan ataupun tidak punya peluang untuk memberi pada pagi hari ini Tuhan, mungkin disebabkan oleh beberapa kekangan, masalah keuangan ataupun sebagainya. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati setiap mereka di dalam apa yang mereka lakukan. Mungkin ada di antara mereka yang mungkin hilang pekerjaan pada saat ini, hilang punca pendapatan. Namun kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka dan membuka peluang pekerjaan bagi mereka pada saat-saat ini ya Bapa. Dan Tuhan, pada saat ini kami berdoa khusus untuk bendahari gereja yang mengendalikan keuangan gereja, yang mengelolakan keuangan ini, agar Tuhan juga akan terus memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada hamba Tuhan ini, agar terus dapat mengendalikan keuangan gereja ini dengan baik, sehingga pelayanan Tuhan di gereja khususnya di SIB Shalom dapat dijalankan dengan lancar dan baik, sehingga nama Tuhan yang dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk memberi kepada Tuhan Allah kami. Kami berdoa dan sekali lagi kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Daerahku
Ibadah kita pada hari ini sampai di sini saja. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari semua jemaat Tuhan, kita bersama-sama sekali lagi berdoa. Dan saya akan memimpin kita di dalam doa pemberkatan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sekali lagi kami datang di hadapan Tuhan dan mengucap syukur buat penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami pada hari ini, dari awal sehingga selesainya ibadah kami. Kami berdoa dan kiranya semua jemaat Tuhan diberkati, dikuatkan, bahkan diteguhkan melalui puji-pujian yang kami telah naikkan kepada Tuhan, dan juga melalui kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi hari ini ya Tuhan. Bapa, kami berdoa kiranya semua jemaat Tuhan akan terus memiliki kerinduan untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, hendaklah kamu sentiasa bersukacita dan berdoalah sentiasa. Hendaklah kamu bersyukur dalam segala keadaan, karena hal inilah yang dikehendaki oleh Allah daripada kamu sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasihi, terimalah damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua jemaat Tuhan yang menerima berkat ini, mari sama-sama kita katakan amin. Sampai di sini saja ibadah kita pada minggu ini. Sampai kita berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Shalom dan Tuhan memberkati kita semua.